Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Marilah, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai tentang materi TIK yang kemarin anak-anak sudah menuliskannya, sudah membacanya, merangkumnya, yaitu tentang rumus dasar dari Microsoft Excel. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita mencari rata-rata, nilai maksimal, minimal, standar deviasi, varian, dan juga banyaknya data. Ini semuanya merupakan rumus-rumus dasar yang sering kita gunakan dalam Microsoft Excel. Sebelumnya saya sudah mengetik yaitu nomor, data 1, data 2, dan lain sebagainya seperti berikut ini. Sekarang yang pertama kita bahas mengenai penjumlahan. Penjumlahan dari data 1, data 2. Kita ketik sama dengan. Lalu data 1 kita klik. Terus kita ketik plus dengan data 2, lalu kita enter. Ya, mudah kan? Atau bisa dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan, ketik sum, kurung buka, kita ketik datanya di sel ini B2 dan C2 ya. Nah, kita blok, lalu kurung tutup, kita enter. Sama kan hasilnya? Selanjutnya untuk penjumlahan ini berikutnya, kita tidak perlu lagi melakukan seperti yang kita lakukan pertama di atas. Cukup dengan menggunakan atau mengklik kursor sampai berubah tanda menjadi plus di pojok kanan bawah, lalu kita geser ke bawah. Secara otomatis sudah terjumlahkan. Data 1, data 2 sudah terjumlahkan. Ya, mudah kan? Sekarang pengurangan ya. Pengurangan kita ketik sama dengan ini data 1 dikurangi, data 1 dikurangi data 2, lalu kita enter. Ya, terus kita drag ke bawah, hasil otomatis akan semuanya sudah jelas. Lalu kita ke perkalian sama juga, ketik sama dengan data 1, lalu kita kalikan. Kali bukan silang ya, tapi seperti tanda bintang begini, lalu data 2, terus tekan enter. Ya, sama, kita drag ke bawah, secara otomatis
hasilnya akan dikalikan data 1 dan data 2. Selanjutnya ke pembagian. Pembagian sama dengan data 1 terus garis miring ya, garis miring data 2, lalu kita enter. Secara otomatis kita drag ke bawah, secara otomatis hasilnya akan terbagi secara mudah kan. Lalu rata-rata ya, kita mencari rata-rata dari data 1 dan data 2. Ketik sama dengan, lalu ketik average. Kita klik 2 kali ya, lalu data 1 dan 2 kita blok, kemudian kurung tutup. Setelah itu kita enter. Secara otomatis rata-rata akan kita peroleh. Kita drag ke bawah, hasilnya mudah kan. Sekarang kita mencari nilai maksimal. Nilai maksimal adalah nilai yang tertinggi dalam rank. Caranya coba disimak. Kemarin sudah mencatat kan? Ketik sama dengan, sama dengan apa? Kalau nilai maksimal itu max. Nah ini, klik 2 kali. Nah, dari atas sel di penjumlahan ini kita tarik ke bawah sampai di posisi D6 ya, ini ya selnya. Nah, D2 sampai D6, lalu kita kurung tutup, jangan lupa itu, lalu kita enter. Nilai maksimal dari penjumlahan ini adalah 15. Kita tidak perlu mengetik lagi atau mengulang di tiap-tiap sel, cukup kita tarik saja ke kanan, kita drag, dan hasilnya sudah terlihat secara otomatis. Ini sampai rata-rata ya. Nah, secara otomatis hasilnya akan terlihat. Begitu juga dengan mencari nilai minimal. Nilai minimal sama dengan, yuk kita ketik bersama-sama, sama dengan min. Nah, minimal, klik 2 kali, lalu di sel dari atas, dari rank ini mencari nilai minimal dari rank. Kita ketik dari atas selnya sampai ke bawah, kita menemukan di posisi D, sel D2 sampai D6, lalu kita kurung tutup, tekan enter. Hasilnya adalah 8. Lalu kita drag, kita tarik ke kanan sampai rata-rata, nilai akan terlihat ya, mudah kan. Sekarang standar deviasi ya,
standar deviasi. Kita buka catatnya sama-sama. Standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Untuk apa? Mengukur keberagaman data-data dalam statistik yang sering digunakan. Standar deviasi. Ketik sama dengan, lalu STDEV, standar deviasi, STDEV ya, STDEV. Nih. Nah, standar deviasi. Kita blok di sel D2 sampai D6, lalu kita kurung tutup. Kita tekan enter. Hasilnya sudah terlihat 2,77. Lalu kita tarik ke kanan, sudah terlihat angkanya secara otomatis. Selanjutnya kita mencari varian, nilai varian atau var ya. Kalau nilai varian atau itu yang disebut dengan var merupakan rumus Excel statistik yang digunakan untuk memperkirakan varian berdasarkan contoh atau sampel data. Rumus varian sudah dibuka semuanya, catatannya itu sama dengan var, VARP ya, varian. Nah, kita klik 2 kali, sel kita blok D2 sampai D6, lalu kurung tutup, lalu tekan enter. Nilai varian akan muncul di sini. Lalu kita tarik. Ya. Mudah kan? Sekarang yang terakhir mengenai mencari jumlah banyaknya data. Banyaknya data atau biasa disebut count ya. Banyaknya data yang ada di sini. Banyaknya data yaitu ketik sama dengan count, COU. Ini paling atas, klik 2 kali, count. Di sini terserah ya, mau memblok sel yang manapun. Lebih mudahnya di datanya 1 sampai ke bawah ya, di posisi sel B2 sampai B6, lalu kurung tutup, tekan enter. Jadi banyaknya data adalah 5. Ini memang 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagaimana? Mudah kan?
Coba diulang-ulang kembali di rumah, bisa untuk latihan, karena insya Allah rumus-rumus ini akan digunakan selalu, akan sering kita pergunakan pada Microsoft Excel. Untuk tugasnya ini saya hilangkan dulu datanya ya, ini datanya kan saya hapus. Nah, yuk kita klik angkanya berapa ya, 80, sini berapa ya, 75, ini ke bawah aja 65, terus 95, terus 90, ini 75. Sekarang data 2 95, terus 80, terus 75, ini 65 ya. Anak-anak semuanya di rumah latihan untuk mencari penjumlahan, pengurangan perkalian, dan lain-lain sebagainya. Ini nanti hasilnya bisa difoto lalu dikirimkan lewat WhatsApp atau Telegram. Insya Allah semua pekerjaan akan saya nilai ya. Kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita membahas tentang materi mengenai rumus dasar dalam Microsoft Excel. Demikian dari saya. Jika ada salah kata atau yang lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan kali ini kita baca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk semuanya jaga kesehatan, tetap cuci tangan pakai sabun, tetap menggunakan masker saat beraktivitas, cari jaga jarak. Jangan lupa untuk semangat dalam belajar, tetap berdoa. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.